Baik, itu adalah kelompok yang kedua dari huruf ataf. Untuk selanjutnya huruf ataf yang lain adalah summa. Ya, huruf ataf yang lain adalah summa. Summa dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih secara berurutan yang disertai dengan adanya jeda. Ya, jadi ini kalau summa dia ada jedanya dalam istilah bahasa Arab, yaitu untuk litartib ma'at tarahi, ya, litartib ma'at tarahi. Sebagai contoh misalnya, kita buatkan contoh di sini. Dakhala al-masjida Muhammadun thumma Hasanun. Ya. Masuk masjid Muhammad kemudian Hasan. Jadi Muhammad dan Hasan ini masuk masjid. Poin yang pertama ada urutan. Ya, masih ada urutan. Muhammad dulu, baru kemudian si Hasan. Akan tetapi yang membedakan dengan kelompok yang kedua yaitu fa, kemungkinan, ya, ada kemungkinan setelah Muhammad itu ada orang lain, ya, sebelum apa? Hasan. Jadi mungkin saja Ali itu datang dan masuk masjid, ya, baru disusul oleh si Hasan. Akan tetapi si pembawa berita ini, orang yang ngomong ini, dia nggak ingin menampilkan, ya, Ali, ya, boleh semacam itu. Akan tetapi dia menggunakan summa. Dia menggunakan apa? Summa. Dakhalal masjida Muhammadun summa Hasanun. Ya, jadi Muhammad masuk masjid, ya, kemudian baru si Hasan. Dan kemungkinan dia masih ada orang yang masuk masjid setelah Muhammad, ya, setelah Muhammad, dan dia sebelum Hasan, akan tetapi dia tidak dimunculkan, ya, dia tidak dimunculkan. Hanya saja summa ini cuma digunakan untuk sekedar ngurutkan saja, untuk mengurutkan saja. Baik, kemudian kelompok yang selanjutnya dari huruf ataf adalah au, ya, au. Au dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih yang menunjukkan sebuah pilihan, atau dapat juga untuk mengungkapkan keraguan-raguan. Jadi au ini punya dua fungsi, yaitu yang pertama untuk menunjukkan sebuah pilihan, dapat pula digunakan tatkala seseorang ragu-ragu antara dua pilihan, antara dua kata, maka dia bisa menggunakan au. Dia bisa menggunakan au, ya. Dalam istilah bahasa Arab, ya, fungsi au ini dikenal, ya, yaitu li takhyir au li syakki, ya, untuk pilihan ataupun untuk menyatakan sebuah keraguan-raguan. Sebagai contoh misalnya di sini kita buatkan contoh, yubahu li jami'it tulabi la'ibun au ta'allumun fi yaumil ijazati. Ya, yubahu li jami'it tulabi la'ibun au ta'allumun fi yaumil ijazati. Dibolehkan bagi segenap mahasiswa untuk bermain ataupun belajar pada hari liburan. Jadi kita perhatikan di sini, au dia menggabungkan antara la'ib dengan ta'allum. Dia menggabungkan antara la'ib dan ta'allum. La'ibun dia isim marfu. Demikian pula mengingat ta'allum dia adalah ataf dari la'ib, maka ta'allum dia juga harus marfu. Ya, ini kalau contoh di sini dia adalah untuk menyatakan apa? Menyatakan pilihan. Lalu bagaimana yang untuk mengungkapkan sebuah keraguan-raguan? Maka contohnya kita buatkan di sini. Naqala al-khabara Muhammadun au Aliyun. Ya, menukil khabar tersebut Muhammad atau Ali. Mungkin si pembawa berita dia agak ragu-ragu bahwasanya yang menukil berita itu si Muhammad atau si Ali, makanya digunakan au, ya.
bisa jadi yang menukil khobar adalah Muhammad, bisa jadi pula yang menukil khobar adalah si Ali. Oleh karena itu kita gunakan huruf ataf au. Ya, di sini kita ulang bahwasanya Muhammad dia marfu, ya, dia sebagai ma'tufnya, maka Ali yang dia terletak setelah huruf ataf yaitu au, dia juga harus apa? Dia juga harus marfu, mengikuti hukum i'rabnya Muhammad. Baik, kemudian kelompok yang terakhir, ya, dari huruf ataf adalah am, ya, am. Nah, am ini dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih guna menuntut suatu kejelasan. Ya, sekali lagi bahwasanya am dia digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih guna menuntut suatu kejelasan. Biasanya kalau am dia biasa digunakan untuk, ya, untuk sebuah istilah pertanyaan seperti itu, ya. Sebagai contoh misalnya, hal abuka muhandisun am tabibun? Apakah bapak kamu itu seorang insinyur ataukah seorang dokter? Nah, ini digunakan am untuk menuntut suatu kejelasan. Bapak kamu itu seorang insinyur atau seorang dokter? Nah, untuk menyatakan demikian maka kita gunakan huruf ataf am. Ya, sekali lagi kita katakan bahwasanya muhandis dia sebagai maktufnya dia marfu, maka tatkala dia disambung dengan atofnya dengan huruf am, ya, disambung, ya, dengan atofnya dengan huruf am, maka atofnya serta merta dia juga menjadi isim yang marfu mengikuti muhandis yang dia juga marfu. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu adalah pembahasan kedua berkenaan dengan tabi, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman kepada kita, pemahaman yang baik tentang agama kita, ya, khususnya tentang pemahaman terhadap bahasa Arab, yang dengan bahasa Arab tersebut kita dapat lebih mudah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.